Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas resum materi webinar AgriTalk seri 1 yang diselenggarakan oleh UNED dengan tema Pembangunan Pertanian Era New Normal Menjaga Eksistensi Kesejahteraan Petani dan Konsumen. Dosen pengampu Fevi Nurjana Wijanti SP MP. Untuk materi yang pertama, kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Nah, kebijakan sosial ekonomi Pemprov Jatim. 1. Mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. 2. Restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. 3. Padat karya tunai untuk pelaku ekonomi kecil. 4. Jaring pengaman sosial. Upaya mitigasi dampak COVID-19. Pertama, dukungan kebijakan logistik dan rantai pasok pangan dengan melibatkan sejumlah BUMN dan BUMD. Kedua, perluas akses petani pada jaringan pemasaran daring dengan melibatkan koperasi dan BUMDes. Ketiga, dukungan stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan sebagai kebijakan afirmatif perlindungan petani dan desa. Keempat, dukungan perlindungan dan jaring pengaman sosial bagi kesejahteraan petani di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, adapun strategi penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan. 1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaregaman produksi pangan. 2. Meningkatkan akses pangan masyarakat terhadap kecukupan pangan. 3. Meningkatkan mutu pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan menuju peningkatan status gizi masyarakat. 4. Mengembangkan bisnis pangan segar dan olahan. 5. Akselerasi pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0. 6. Penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian secara spasial. 7. Regenerasi petani dengan memperluas kesempatan menjadi petani milenial. Untuk materi yang kedua, strategi perguruan tinggi pendidikan pertanian dalam era new normal. Nah, strateginya perguruan tinggi melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kuliah online, menyediakan jaringan internet yang bagus dan kuat berlangganan dengan media pendukung kuliah online, melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang berfokus pada edukasi dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Materi yang ketiga, peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. Rekomendasi dan reposisi kebijakan. 1. Adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. 1. Antisipasi dan mitigasi krisis pangan. Dan 2. Pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. 2. Realokasi APBN atau APBD untuk mitigasi risiko krisis pangan, bansos petani dan lapisan 40% dan inisiatif kerelawanan masyarakat. 3. Pembenahan sistem logistik, distribusi dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. 4. Integrasi kebijakan ekonomi makro dan dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek. 5. Pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan skala usaha. 6. Pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah dapat bervisi regional. Materi keempat, Tani Hub Group Unlocking Digital Agriculture. Tani Hub memiliki tim untuk memeriksa kualitas hasil pertanian yang akan dipasarkan. Dan juga Tani Hub memiliki gudang penyimpanan yang berstandar tinggi untuk menyimpan dan melakukan grading produknya. Pada kondisi pandemik seperti ini, Tani Hub juga melakukan protokol kesehatan dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Untuk menghadapi era new normal, Tani Hub pasti akan meningkatkan keamanan produknya. Safety food. Materi yang kelima, pertanian new normal untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, tapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sih menjaga irama supply dan demand tetap stabil dan seimbang? Yaitu 1. Mengembangkan kemampuan makanan lokal termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan.
2. Meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.